Kami di Sapa Indonesia Pagi masih membahas soal debat perdana yang semalam ini berlangsung bisa dikatakan seru begitu ya. Bagaimana ketiga capres ini mendeliver gagasan-gagasan mereka masih bersama tiga tim sukses dari pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Nah ini saya ke pasangan nomor urut 1 dulu sesuai dengan urutan begitu ya Mas Fatul. Kita lihat di Litbang Kompas ini undecided votersnya masih tinggi 28,7%. Di debat perdana kemudian seru, bagaimana strategi untuk pasangan Amin ini untuk bisa menggait pemilih undecided voters yang belum menentukan pilihan mereka, seperti apa strategi-strategi dari pasangan Amin, karena ini masih ada 4 kali lagi untuk debat. Ya sebelum ke sana tadi saya nambahkan sedikit dulu ya, bukan debat nih, nambahkan aja nih. Jadi kalau yang tadi aspek deterrence ya, nggak juga, bahkan tadi malam pertanyaannya soal itu kan Mas Anies menjawab bagaimana salah satunya memberikan insentif kepada para masyarakat yang berpartisipasi untuk menjaga korupsi. Nah, bahkan mungkin kalau secara implisit pun juga soal orang dalam itu kan juga gambaran bahwa selama ini banyak sekali korupsi itu hadir karena adanya orang dalam. Makanya yang penting disebutnya ordal. Sampai posisi puncak pun juga ordal juga gitu. Nah itu mungkin pertama. Kalau tadi strategi yang dilakukan tentu kita yang dilakukan Mas Anies sejak awal sampai sekarang banyak sekali forum-forum yang beliau hadiri. Dan itu forum yang memang secara umum karena forum gagasan memang lebih banyak untuk orang-orang yang selama ini mungkin belum berpikir siapa yang akan mereka pilih. Begitu juga dengan forum-forum lain yang kita buat, misalnya yang komunitas buat seperti Desak Anies misalnya, lalu Caimin ada Selepet Imin misalnya. Nah, itu salah satu upaya kita untuk menggrab tuh bagaimana anak muda yang selama ini mungkin banyak dinilai banyak pihak belum ada pilihan misalnya, belum tahu siapa yang akan mereka pilih, dan mereka perlu mendengar gagasan dari orang-orang yang akan mereka pilih. Nah itu kami lakukan, sehingga ya tentu harapan kami apalagi ada debat 5 kali nanti, mudah-mudahan bisa 4 kali berarti. Nah, mudah-mudahan bisa jadi gambaran undecided voters ini sudah punya pilihan. Ya kalau misalnya melihat tadi malam pun ya alhamdulillah kan pelan-pelan beberapa data, ada data drone emprit misalnya, ataupun tadi Mas Karim juga bilang seperti itu. Ya, ini ada partisipasi masyarakat, lalu mereka punya apresiasi terhadap Anies, dan mudah-mudahan ini jadi gambaran bahwa nanti ketika pemilu mereka akan memilih Anies Baswedan, walaupun mungkin saat ini sebelumnya diposisikan nomor 3, tapi Litbang Kompas sudah mulai naik nih, kita jadi nomor 2 misalnya. Ya, mudah-mudahan nanti lolos putaran kedua dan kembali menjadi nomor 1, menang seperti dulu di DKI Jakarta, rebound gitu, dan ini mudah-mudahan terwujud. Oke, Mas Nasbi, kalau kita lihat juga tadi sudah mengatakan dari pasangan urut 1 ini ada Desak Amin, kemudian Selepet Imin begitu untuk kemudian strateginya Desak Anies untuk strategi menggait apa ya bisa dikatakan undecided voters yang menurut Litbang Kompas angkanya masih tinggi 28,7%. Nah untuk pasangan Prabowo Gibran ini strateginya seperti apa untuk kemudian menggait undecided voters ini, Mas Nasbi? Ya, maksud saya tidak ingin mengkritik data Kompas soal undecided voters ya, karena banyak pollster lain juga punya angka yang belum memberikan pilihan itu di angka di bawah 5% gitu. Tapi oke lah, kita bicara tetap ada orang yang masih bimbang dan ragu, dan menurut saya angka itu pasti ada. Cuman angkanya saya nggak yakin di atas 10%. Kalau melihat tren data survei yang ada selama ini. Nah, menurut kami debat ya, forum-forum ilmiah adalah salah satu dari mungkin belasan atau puluhan cara untuk mendekati masyarakat. Ya kan? Ada masyarakat yang ingin didekati dengan cara misalnya lewat adu debat gitu. Dan kita penuhi itu. Ada masyarakat yang misalnya pengen hanya sekedar ketemu. Ada masyarakat yang hanya mungkin sekedar bertegur sapa, sekedar foto-foto, hanya sekedar ingin mendapatkan kesempatan untuk bersama dan beramah tamah dengan kandidat. Ada banyak juga yang seperti itu. Jadi menurut saya dari sekian macam cara, debat adalah salah satunya. Dan kita juga tahu sebenarnya berapa misalnya persentase masyarakat yang memang menunggu debat ini untuk memutuskan pilihan. Dan menurut kita itu tetap harus dioptimalkan untuk bisa misalnya untuk bisa menang satu putaran. Jadi menurut saya debat ini sangat penting ya.
sangat penting karena menurut kita untuk menggenapkan menang satu putaran ya debat ini harus dioptimalkan untuk menggayat, kalau misalnya menurut data kita mungkin sekitar 5% orang yang masih belum bisa diidentifikasi pilihannya apa. Kalau saya selalu menyebutnya itu sebagai unidentified voters, bukan undecided voters. Karena ini sebenarnya hanya keterbatasan kemampuan pollster untuk menggali pilihan-pilihan masyarakat. Karena di berbagai pollster kan angkanya beda-beda. Masa angka undecided voters beda-beda, kan nggak seperti itu. Ini hanya keterbatasan pollster untuk mampu menggali pilihan responden. Ada pollster yang mampu menggali pilihan responden sehingga angka unidentified votersnya tinggal 8% misalnya. Atau ada yang tinggal 5%. Tapi ada yang mungkin karena tekniknya berbeda, angka unidentified votersnya sampai 28%. Gitu. Jadi menurut saya begitu. Tapi menurut saya yang sekarang itu yang akan berpindah itu nggak banyak lagi. Ya, yang akan bermigrasi itu nggak banyak lagi. Sebagian besar masyarakat sudah memutuskan pilihan jauh-jauh hari. Jadi mungkin kita akan berebut maksimal sekitar 10% aja untuk orang-orang yang akan berpindah. Karena banyak orang yang menyandarkan pilihannya ya kepada pilihan-pilihan tokoh misalnya. Kalau misalnya begini, orang yang menjadi pendukung Jokowi itu sebagian besar menyandarkan pilihannya kepada pilihan Pak Jokowi. Mereka percaya Pak Jokowi sudah membuat pilihan dengan pertimbangan yang sangat sangat matang, dengan cermat kepada siapa estafet ini akan dia berikan. Orang yang menjadi pendukung loyalnya Pak Prabowo, ya, itu sampai hari ini masih percaya dengan apa yang dijalani oleh Pak Prabowo. Ya, orang yang benci dengan Pak Jokowi, ya, tapi tahun 2019 memilih Pak Prabowo karena nggak ada pilihan lain, sekarang sudah memilih Mas Anies. Orang yang tidak suka dengan Pak Prabowo, dengan sejarahnya Pak Prabowo, tapi karena nggak ada pilihan lain dia menjadi pemilih Pak Jokowi, hari ini dia sudah memilih Mas Ganjar. Jadi menurut saya perpindahan-perpindahan ini tidak begitu banyak lagi, bahkan di kalangan terdidik sekalipun. Gitu. Oke, kalau menurut pandangan dari Mas Nasbi ini tidak terlalu banyak ya akan ada perpindahan-perpindahan suara, sudah banyak orang yang kemudian menetapkan pilihannya begitu. Nah, kalau dari pasangan Ganjar Mahfud sendiri seperti apa strateginya bisa menggrab begitu undecided voters yang angkanya 28,7%? Jadi kalau yang belajar pemilu ya, sebenarnya tahu bahwa walaupun angka terpapar depan kita segala macam, sampai nanti hari H di TPS, bohong kalau ada tim yang nggak deg-degan. Semuanya pasti nggak bisa memperkirakan secara tepat apa yang akan dicoblos oleh rakyat. Karena tetap penentuannya di 14 Februari. Pasti semua deg-degan. 1, 2, 3 semua pasti deg-degan. Nggak ada yang nggak deg-degan. Dan di sini saya ingin sampaikan bahwa kita harus menghargai rakyat suaranya. Jangan kita anggap remeh. Kalau undecided itu artinya masih menunggu. Jadi masih ngelihat siapa paslon yang bisa menjawab kekhawatiran mereka. Mereka ingin pemimpinnya itu nanti bikin hidup mereka lebih baik, bukan lebih susah. Nah, untuk bisa tahu itu, maka mau nggak mau kita perlu pemimpin yang bukan jago dari balik podium, bukan jago dari balik meja besar, tetapi memang yang kesehariannya selalu turun, ngobrol sama rakyat, ketemu. Belusukan maksud Anda? Ya macam-macam, mau dibilang itu belusukan, karena selama 9 tahun ini gaya kepemimpinan seperti itu yang sudah membawa Indonesia menjadi lebih bagus. Dan itu memang adalah karakteristiknya Pak Ganjar, selalu turun, selalu ngobrol sama rakyat, mau di warung kopi, mau di forum debat, mau di restoran, mau dimanapun. Itulah yang menjadi kunci dari untuk, kita tahu bahwa rakyat itu lagi khawatir. Senang, tapi lagi ada beberapa yang boleh dong kita lebih bagus lagi, lebih unggul lagi dari kemajuan yang udah kita ada sekarang. Di situ saya rasa jadi kuncinya Pak Ganjar menyerap aspirasi rakyat, dan kemudian beliau dengan pengalaman 10 tahun di Jawa Tengah berhasil menerjemahkannya. Makanya tadi seperti umpamanya kita bicara tentang penyelamatan keuangan negara dari korupsi segala macam. Beliau tidak ngomong soal itu, sayang sekali mungkin waktunya, tapi beliau sudah menerapkan e-budgeting, e-planning yang di Jawa Tengah selama mungkin 10 tahun sudah berhasil menyelamatkan sekitar 1,2 triliun rupiah untuk kemudian dialokasikan untuk hal-hal yang berpengaruh pada kehidupan rakyat. Dan inilah yang kemudian menjadi kunci untuk bagi kami memenangkan undecided voters. Bahkan kita juga bisa ngomong swing voters ya. Nah itu, kalau kita memenangkan, kita dengerin mereka.
kalau swing voters kan masih goyah nih ngelihat dulu nih isunya. Oh yang ini bagus nih, yang ini normatif. Itu kalau swing voters begitu. Itulah yang kemudian juga menjadi PR tentunya ya. Makanya tadi saya bilang bohong kalau ada tim yang nggak deg-degan sampai hari terakhir. Pasti sampai detik terakhir tuh pasti masih deg-degan. Bener nggak nih? Bener nggak nih? Bener nggak nih? Jadi ayo mari kita semua fokus sama rakyatnya. Apa yang lagi menjadi kekhawatiran mereka, dan situlah nanti kita akan tentukan masa depan Indonesia ini, dan kami percaya kita bisa menjadi lebih unggul dengan kepemimpinan Pak Ganjar. Oke, terakhir masing-masing ya harus punya proporsi yang sama. Pasangan dari Mas Anies dan juga Pak Muhaimin ini untuk persiapan di debat kedua. Ya kalau debat sih insya Allah siap terus ya. Gaya komunikasi politiknya masih akan sama seperti debat yang perdana semalam. Tetap beradab gitu, elegan, fokus dan sebagainya. Tapi tadi menarik yang disampaikan ya, kita juga melihat bahwa apa yang dilakukan sekarang kan Mas Anies nih kemana-mana keliling bukan hanya datang ke forum-forum gagasan, tapi dia berkunjung ke masyarakat, menanyakan apa yang dibutuhkan, bahkan kenapa akhirnya butuh perubahan. Itu ketika orang ditanya kan ya karena memang mereka merasakan banyak hal yang belum belum sesuai dengan harapan mereka. Makanya kalau diukur approval rating dengan kenyataan lapangan ditanya ke masyarakat banyak juga. Jadi kepuasan itu belum tentu berbanding lurus juga dengan perasaan masyarakat gitu. Nah, itu makanya kita lakukan juga. Jadi pertemuan dengan masyarakat dan sebagainya kita lakukan terus, dan bahkan di Jakarta juga sudah banyak bukti terkait hal tersebut. Tapi untuk ke depan tentu basis pemilih sekarang juga sangat besar dari kalangan milenial dan Gen Z, dan ini tentu jadi perhatian yang luar biasa. Tadi undecided voters dari Kompas bahkan juga ada juga yang melihat sebagian besar nih dari orang-orang yang punya latar belakang NU misalnya, dan kita punya Caimin misalnya di situ, dan juga para tokoh yang mendukung Mas Anies. Jadi kalau berbagai latar belakang aspek yang mendorong bahwa ini akan menjadi pemilih Mas Anies, insya Allah kita sangat optimis karena masyarakat kelas menengah kritisnya juga pasti ada perhatian soal itu. Lalu juga kalangan Nahdlatul Ulama juga insya Allah punya perhatian. Masyarakat kecil juga punya perhatian terhadap perubahan dengan harapan-harapan mereka untuk kebaikan mereka ke masa yang akan datang ini semakin baik dengan harapan publik. Oke, Mas Nasbi, untuk debat kedua ini bagaimana untuk pasangan dari Gibran Rakabuming Raka sendiri? Siapkah untuk kemudian debat untuk menghadapi debat yang kedua ini? Ya Mas Gibran kan selama ini diisukan paling tidak siap untuk berdebat gitu kan, diisukan macam-macam tidak mau berdebat dan segala macam. Nah ini akan jadi tantangan dan dan dorongan bagi Mas Gibran untuk mempersiapkan diri ya, untuk menampilkan bahwa Mas Gibran nanti tidak seperti yang dibayangkan dan diisukan selama ini. Jadi menurut saya Mas Gibran akan sangat siap ya, akan sangat siap untuk menghadapi debat ini. Apalagi sebenarnya kalau mau fair, untuk pengalaman debat di antara ketiga cawapres, yang satu-satunya yang punya pengalaman debat itu baru Mas Gibran. Mas formal di KPU mungkin maksudnya. Pak Mahfud, ya kan ini debat formal juga nanti kan. Ini kan debat formal di KPU, betul. Formal di KPU, yang mandatori kan begitu. Jadi begitu. Jadi menurut saya ini akan jadi pembuktian nanti masyarakat bisa melihat apakah Mas Gibran mengerti soal aspek-aspek yang diperdebatkan pada soal ekonomi, pajak, pengelolaan APBN, APBD begitu ya, Mas Nasbi. Oke, terakhir. Jadi kalau bicara soal deg-degan sedikit ya, bicara soal deg-degannya beda mungkin gitu ya. Kalau kita mungkin deg-degan akan satu putaran atau enggak, yang lain mungkin deg-degan masuk putaran 2 atau enggak gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan nggak overestimate, sama kayak dulu Anies dijamin nggak bakalan lolos kan ternyata bisa mendaftar. Oke, karena semua penentuannya di 14 Februari. Saya mempersilakan nomor 1, nomor 2 kayak tadi malam aja. Oke. Iya, Mas Hasan dengan beberapa pertimbangannya juga sempat kepleset juga, buktinya Anies jadi capres sekarang. Oke, yang pasti penentuannya di 14 Februari udah. Mas Patria, gimana soal tadi persiapan debat kedua? Saya sampai lupa ini. Untuk Prof Mahfud. Persiapan debat kedua, Pak Mahfud adalah tokoh yang ada di bahasa kerennya trias politika. Pernah di legislatif, pernah di yudikatif, pernah di eksekutif. Dan siapapun yang kenal sama Pak Mahfud pasti tahu bahwa kalau beliau ngomong itu satset, tastes, tegas, dan saya rasa itu yang akan menjadi perhatian utama dari debat kedua. Kenapa? Karena sekali lagi kalau TPN Ganjar Mahfud, kami senang kedua paslon kami selalu utamakan bicara ke rakyat, bukan urusan
pribadi, karena ini bukan untuk Ganjar, bukan untuk Pak Mahfud, tetapi untuk Indonesia. Singkat saja. Oke lah, itulah yang kemudian kita tangkap dari ketiga tim sukses. Debat perdana sudah dilakukan. Kita akan tunggu bagaimana penampilan dari calon wakil presiden, baik itu dari pasangan nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3. Tentu saja kita berharap ya publik mendapatkan gagasan-gagasan yang rasional, konkret, dan juga solutif pastinya ya. Dan kita tunggu bagaimana penentuannya tetap di 14 Februari. Terima kasih Pak Fatul, kemudian ada Mas Nasbi, kemudian juga ada Mas Patria sudah bergabung bersama kami. Nanti kapan-kapan Mas Nasbi bisa ke studio biar bisa barengan bertiga langsung. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Dan informasi lain, saudara, yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara setelah beredar video temuan 5 jasad di gedung Universitas Prima Medan, Sumatera Utara. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.